maksimal 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, pengurus masjid, Bapak imam kita. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Darul Aman yang dirahmati Allah. Teristimewa adik-adik atau anak-anak kami yang remaja, baik putra maupun putri. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa dengan tidak jemu-jemunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir ke masjid kita ini dalam rangka beribadah, mengisi malam-malam Ramadan kita, mulai dari salat Isya berjamaah, kita lanjutkan dengan tarawih, tadarus. Mudah-mudahan segala amaliyah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan kita hamba yang la'allakum tattaqun. Selanjutnya mari kita ikhlaskan hati kita ringankan bibir kita tuluskan niat kita dengan selalu mengumandangkan salawat dan salam yang kita niatkan untuk arwah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini malam ke-13. Judul santapan rohani Ramadan malam ini bahaya narkoba. Sebagaimana tanggung jawab kita Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Karena neraka itu bahan bakarnya manusia dengan batu. Berdasarkan ayat ini tentunya kita perlu memberikan pemahaman kepada putra-putri kita, remaja-remaja kita, agar jangan sampai beliau terperosok ke dalam neraka dengan sebuah kesenangan dunia yang disebut dengan narkoba.
Sebagaimana kita memahaminya bahwasannya narkoba itu adalah psikotropika, bahan atau zat yang mematikan saraf. Bahkan zat ini menghilangkan pikiran, pertimbangan yang rasional kalau dia masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan kalau dosisnya meningkat, bahkan bisa hangus tuh jantung kita. Namun kenapa ini pemuda remaja kita terjerumus? Inilah tadi. Pertama pergaulan, kedua rayuan duniawi, ketiga Masya Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah. Sampai-sampai kalaulah putra putri kita itu tergolong atau termasuk orang-orang yang menikmati atau yang ingin mengkonsumsi narkoba, Masya Allah sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Maka untuk itu mulai melalui kultum malam ini berkisar sekitar 15 menit ya Pak ya. Kita sampaikan, kita tekankan kepada putra putri kita jangan sampai terpengaruh. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Taubah ayat 90, surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu warijsun min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sesungguhnya minuman keras itu, yang memabukkan itu, yang berjudi itu, berhala itu, mengundi nasib itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi itu dulu. Kalau kita mau selamat, jauhi itu dulu. Karena itu adalah perbuatan setan, jauhi kalau kamu ingin beruntung. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah, jelas larangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh jauhi. Karena itu perbuatan setan. Banyak sekali ulama kita menjelaskan bahwasanya narkoba itu Bapak biangnya dosa. Biangnya itu pangkalnya dosa. Dalam sebuah ikhayat diceritakan oleh para ulama, ada juga dalam kitab Daratun Nasihin, seorang anak muda yang alim diajak melakukan maksiat tapi beliau tidak mau. Ditawarkan sehingga diancam. Ditawarkanlah 3 perbuatan ini. Yang pertama ditawarkan zina. Orang alim tentu tidak akan mau Bapak. Zina menyangkut dosa besar, nggak mau. Nggak mau kau zina, ditawarkan pula membunuh anak. Anak kecil disuruh bunuh juga nggak mau. Ini lebih besar lagi dosanya, pikir beliau. Karena ini menyangkut nyawa orang lain. Akhirnya kalau nggak mau juga, ini yang paling kecil minum hamro atau yang memabukkan. Anak muda pikirnya inilah yang paling kecil nih dosanya ini. Menyangkut dirinya sendiri. Insya Allah nanti aku bisa bertaubat. Diminumlah yang memabukkan ini. Akhirnya karena sudah mabuk, hilanglah pertimbangan yang rasional tadi. Rusaklah pikiran yang benar tadi. Akhirnya zina terlakukan, sedang menikmati zina, anak kecil mengganggu konsentrasi, dibunuh pula. Jadi inilah maka disebut ikhayat ini menjelaskan narkoba biangnya dosa besar. Karena sudah mabuk, sudah nggak waras, zina terlakukan, anak kecil tadi terbunuh. Apalagi yang namanya narkoba. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah,
Mari kita berusaha jangan sampai keluarga kita masuk api neraka. Narkoba ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, keras. Saya membaca di kitab Riyadus Salihin, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Ada 10 orang itu dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan narkoba itu. Tujuan kita menyampaikan ini agar jangan ada kita termasuk di dalamnya. La'na Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil khamri asratan asiraha wa ma'tasiraha wa saribaha wa khamilaha wal mahmulatu ilaihi wa saqiyaha wa ba'iaha wa kila samaniha wal mustarilaha wal mustaratu lahu. Artinya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 macam orang yang bersangkutan dengan narkoba. Yang pertama, orang yang memproduksinya atau yang membuatnya. Yang kedua, orang yang mengedarkannya. Yang ketiga, yang meminumnya. Yang keempat, yang membawanya. Yang kelima, yang mengirimnya. Yang keenam, yang menikmati hasilnya. Yang ketujuh, yang membayarinya. Yang kedelapan, yang memesannya. Yang kesembilan, yang menuangkannya. Yang kesepuluh, yang menyediakan fasilitasnya. Jadi Bapak, misal nih rumah kita, di teras ada orang minum-minum, kita bolehkan tempatnya saja, termasuk kita orang yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dahsyatnya Bapak narkoba itu. Maka untuk itu, ibu bapak, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berusaha mencegah sedini mungkin jangan sampai anak kita, pergaulan kita. Bisa saja kita mulai dari sebesar ini, sekecil ini kita bawa dia mengaji, kita bawa, kita isi akhlaknya, kita isi ilmunya, kita isi agamanya dengan benar dan baik. Insya Allah kalau sudah paham dengan mengaji, kalau sudah paham sholat, sudah paham dia yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil, kita berikan pelajaran selagi dini, insya Allah bisa terhindar Bapak. Apalagi kalau kita ajarkan doa selalu setiap hari, mau keluar rumah berdoa, mau berangkat keluar jauh berdoa, insya Allah Allah utus tuh malaikat menjaga beliau. Saya waktu mengaji di surau dulu Pak, pernah diajarkan Buya, kalau keluar rumah itu ada doanya tuh Allahumma Rabbana Jibril wa Mikail wa Israfil wa huwas samawati wa ma fil ard. Mohon kita kepada Allah minta lindungi, baru langkahkan kaki dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ada kelompok teman yang kerjanya mabuk, main judi segala macamnya. Ada saya di dalam, tapi Bapak ditunggu saya pulang dulu, ditunggu saya tidur dulu, baru mereka melakukan. Begitulah Allah melindungi kita. Jadi kalau anak kita ajarkan tauhid, kita ajarkan berdoa, selalu punya sandaran vertikal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Bapak Ibu terjauh, terhindar dari yang bahaya narkoba. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras Bapak. Sambungan hadis yang tadi Bapak saya sampaikan malam ini di penghujung, karena ceramah ini memang sudah cukup 15 menit. Kata Rasulullah, man sariba fala tazawwahu wa in marida fala ta'uduhu wa in mata fala yusallu. Itu sambungan hadis tadi Bapak. Apa artinya? Orang yang narkoba itu Bapak, yang mabuk, yang minum itu, kalau dia sakit jangan diobati, kata Rasulullah.
Kalau dia dewasa, jangan dikawini. Artinya apa? Jangan ambil menantu. Yang paling hebat lagi, Pak, kalau dia mati, jangan solati. Jadi kalau ada orang mati overdosis, minum narkoba, segala macam, nggak disolati nanti oleh Pak Imam, jangan salahkan Pak Imam. Maka dituntutlah kepada kita, setiap keluarga itu harus ada yang pandai mengimami sholat jenazah. Karena kalau saya pribadi Bapak, ada tetangga mati overdosis narkoba, insya Allah saya sudah lakukan satu kali Bapak. Nggak pergi saya ikut menyolatin. Padahal masih ada sangkut paut sekampung dengan saya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa? Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kembali fokus kepada ayat yang Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga semuanya dari api neraka. Karena bahan bakarnya manusia dengan batu. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat menjadi wawasan bagi kita untuk lebih ketat lagi menjaga, melindungi keluarga kita agar jangan sampai terjerumus menikmati yang namanya narkoba. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang mohon maaf, kita sudahi saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.